Baik, selamat datang di channel Fides et Ratio. Pada pertemuan pertama ini kita akan melihat tentang ajaran iman gereja Katolik. Yang pertama, mari kita lihat ajaran iman gereja Katolik. Pertama dari pengertian. Pengertian ajaran iman gereja Katolik adalah seluruh ajaran yang dikeluarkan oleh gereja Katolik yang harus ditaati oleh seluruh umat Katolik. Ketika kita sudah digabungkan dalam gereja atau masuk dalam gereja Katolik, tentu kita harus menaati yang namanya ajaran iman gereja Katolik. Kita tidak bisa bergabung dalam gereja terus kita menaati atau mengikuti ajaran-ajaran lain. Ajaran berupa dogma dan doktrin gereja. Baik ajaran iman gereja Katolik itu berupa dogma dan doktrin gereja. Yang kedua, sumber-sumber ajaran iman. Ya, sumber-sumber ajaran iman ini terdiri dari dua, yaitu kitab suci dan tradisi suci. Kristus Tuhan memerintahkan kepada para rasul supaya Injil yang dahulu telah dijanjikan melalui para nabi dan dipenuhi olehnya serta dimaklumkannya dengan mulutnya sendiri. Mereka mewartakan pada semua orang sebagai sumber segala kebenaran yang menyelamatkan serta sumber ajaran kesusilaan. Itu terdapat dalam Dei Verbum artikel 7. Yang kedua, tradisi suci. Demikian gereja dalam ajaran hidup dan ibadahnya melestarikan serta meneruskan kepada semua keturunan dirinya seutuhnya, imannya seutuhnya. Itu ada dalam De Verbum artikel 8. Yang ketiga, kita melihat tentang bentuk-bentuk ajaran gereja. Yang pertama itu berupa dogma. Yang pertama, pengertian dogma. Kata dogma berasal dari kata Yunani, yaitu pendapat atau dekret, yang berarti kebenaran yang diberikan dalam pewahyuan ilahi dan diwartakan sebagai kebenaran wahyu oleh wewenang mengajar gereja yang tidak dapat sesat. Yang kedua, dogma dimengerti sebagai sebuah kebenaran iman yang diwahyukan oleh Tuhan, yang dinyatakan oleh magisterium gereja sebagai sesuatu yang mengikat secara iman. Yang ketiga, dogma bersifat mengikat bagi semua orang beriman dan berlaku selama-lamanya, tetapi bukanlah norma terakhir karena ukuran iman tertinggi terdapat dalam kitab suci bersama-sama dengan tradisi suci. Baik, dogma ini berupa pendapat. Pendapat dari mana? Pendapat dari para kuasa mengajar gereja. Tentu dogma ini tidak melebihi kitab suci. Kitab suci tetaplah menjadi sumber pertama dan utama, diikuti dengan tradisi. Karena itu kita jangan salah paham, kita jangan salah paham. Jangan sampai kita menempatkan dogma itu dalam urutan pertama dan urutan terakhir itu adalah kitab suci maupun tradisi. Yang kedua, penentu dogma. Penentu dogma ini sudah berkaitan dengan orang, penentu dogma. Lembaga yang berwenang untuk menentu dan menetapkan dogma adalah magisterium gereja. Magisterium gereja itu adalah lembaga yang penentu dogma. Magisterium. Tentu di dalam itu ada tokoh-tokoh. Magisterium menerima otoritas dari Kristus untuk menetapkan dan merumuskan dogma-dogma. Dogma dapat diberikan secara pribadi oleh Paus melalui pernyataan agung, yaitu ketika ia berbicara secara resmi dan mengikat dengan kekuasaan apostoliknya yang penuh sebagai gembala dan guru semua orang Kristiani atau ex katedra dan juga oleh konsili umum. Baik, berkaitan dengan penentu dogma ini otomatis di sini bisa kita tempatkan atau dapat kita nyimak dalam pesan-pesan Paus Karena itu dogma ini bersifat pendapat atau dekret. Berikut contoh dogma gereja Katolik ada beberapa contoh dogma gereja Katolik. Yang pertama itu bersifat formal dan eksplisit, yaitu keesaan dan ketritunggalan Allah.
Ini berkaitan dengan Allah yang esa dan ketertunggalan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Sang Pencipta, Allah Sang Penyelamat, dan semua pernyataan iman di dalam syahadat. Baik bersifat formal dan eksplisit ini tentu semuanya itu berbicara tentang Allah, tentang iman kita. Yang berikut bersifat formal dan implisit. Ini selain Allah, yang dibicarakan di sini adalah selain Allah, yaitu lebih khusus ditekankan kepada Bunda Maria. Bunda Maria dikandung tanpa dosa, itu yang terdapat dalam konstitusi apostolik Paus Pius IX. Maria Bunda Allah, Bunda Maria tetap perawan, Bunda Maria diangkat ke surga. Baik itu contoh-contoh dogma. Yang berikut implikasi dogma terhadap umat Kristiani. Baik, implikasi ya. Apa dampak dari dogma ini terhadap umat Kristiani? Yang pertama itu semua umat beriman wajib percaya dan menaati dogma. Ya. Semua umat beriman wajib percaya dan menaati dogma. Sikap iman yang benar adalah terhadap kebenaran yang dinyatakan. Ketaatan terhadap kebenaran iman yang dinyatakan dalam dogma merupakan hal mutlak. Konsekuensinya, orang Katolik yang tidak mau percaya pada dogma berarti menjadi, ya, kita kenal, yang selama ini mungkin kita pernah mendengar, ya, pembicaraan orang, bisa saja kita ditemukan dalam buku-buku ketika kita membaca, yaitu bid'ah, murtad, dan skisma. Ya, ini bukan sesuatu yang baru, ya. Sering kita dengar, bahkan dalam film-film juga menayangkan tentang berkaitan dengan bid'ah, murtad, dan skisma ini. Tapi kita belum tahu, ya. Kita belum tahu apa itu bid'ah, apa itu murtad, dan apa itu skisma. Yang pertama bid'ah. Ya. Bid'ah ini berkaitan dengan menyangkal kebenaran atau meragukan secara eksplisit suatu kebenaran yang sebenarnya harus diimani sesudah penerimaan sakramen pembaptisan. Contoh, ya, contoh berkaitan bid'ah ini adalah Arianisme, Nestronianisme, Makedonianisme, dan lain-lain. Itu juga kita dapat bandingkan dalam kitab hukum kanonik, kitab hukum kanonik, ya. Itu kanon 751. Yang berikut tentang murtad. Murtad ini berkaitan dengan bebas dan seutuhnya meninggalkan iman Katolik, ya. Murtad artinya dia dengan sengaja, ya, bebas dan seutuhnya meninggalkan iman gereja Katolik. Itu dapat kita bandingkan dengan kitab hukum kanonik kanon 751. Yang berikut skisma. Skisma ini berkaitan dengan menolak taat kepada paus. Skisma, menolak taat kepada paus. Atau memisahkan diri dari persekutuan gereja-gereja yang tunduk dan taat kepada paus. Dia dengan sengaja, ya. Dia tidak taat kepada paus, kemudian tidak digabungkan dalam gereja-gereja yang tunduk dan taat kepada paus. Contoh adalah pemisahan gereja Timur Assyria 431, pemisahan gereja-gereja Oriental. Ya. Itu berkaitan dengan orang yang tidak menaati dogma, ya. Apabila kita tidak menaati dogma, itu kita sudah dimasukkan dalam 3 hal itu. Apakah kita murtad? Apakah kita termasuk skisma? Apakah kita termasuk bid'ah? Karena itu ajaran dogma itu wajib harus kita taati. Yang berikut itu pertama tadi berkaitan dogma. Yang kedua ini berkaitan dengan doktrin gereja Katolik. Ya. Kata doktrin berasal dari kata lain doktrina yang berarti pengajaran. Doktrin berarti ajaran gereja dalam berbagai bentuknya, yang tidak hanya dimaksudkan untuk menyampaikan iman yang ortodoks atau kepercayaan yang benar, melainkan juga untuk memupuk kehidupan dan ibadah Kristiani. Ya. Kalau dogma itu berkaitan dengan dekret atau pendapat, sedangkan doktrin itu berkaitan dengan pengajaran.
Perbedaan antara dogma dan doktrin, ya, ini kita perlu membedakan. Ya, kita perlu membedakan antara dogma dan doktrin. Dan sampai kita salah paham, ya, kita salah paham dan kita salah menempatkan, ya, menempatkan antara dogma dan doktrin. Yang pertama itu semua dogma pasti merupakan doktrin, ya. Semua dogma itu pasti merupakan doktrin, tetapi tidak semua doktrin merupakan dogma. Ya, ada. Baik. Semua dogma pasti merupakan doktrin. Semua pendapat, dekret itu merupakan pengajaran. Tetapi tidak semua pengajaran itu tuh dimasukkan dalam dogma atau doktrin. Dogma. Yang berikut, sebab yang termasuk dogma hanyalah ajaran gereja yang berkaitan dengan iman yang benar atau ortodoks. Itu tentang ajaran iman gereja Katolik, ya, poin pertama. Poin kedua ini kita melihat tentang magisterium gereja, ya. Ya sudah kita singgung tadi, ya. Siapa kuasa mengajar? Kuasa mengajar itu magisterium. Kita hanya menyinggung saja, tapi kita belum memahami apa sebenarnya atau siapa yang dimasukkan dalam magisterium gereja. Yang pertama, pengertian magisterium gereja. Magisterium adalah kuasa atau wewenang mengajarkan Injil secara berwibawa atas nama Yesus Kristus. Kuasa mengajar ini dimiliki oleh seluruh dewan para uskup sebagai pengganti para rasul dan masing-masing uskup dalam kesatuan dengan paus. Itu juga dibicarakan dalam Lumen Gentium artikel 20 sampai 25 dan juga Dei Verbum artikel 10. Itu Lumen Gentium dan Dei Verbum itu berada dalam Konsili Vatikan II, ya, Konsili Vatikan II, ya ini. Kita sekarang berada dalam Konsili Vatikan II, ya. Yang kedua itu mewartakan Injil Allah kepada semua orang, ya. Seperti yang diperintahkan Tuhan dan mengantar umat beriman kepada Kristus. Ya, itu juga dibicarakan dalam Konsili Vatikan II. Yang berikut peran magisterium gereja. Ya, peran. Ya, karena kita magisterium gereja itu berkaitan dengan orang-orang di dalam atau tokoh-tokoh di dalam. Tentu kita harus memahami apa peran mereka, apa tugas mereka. Peran magisterium gereja adalah memelihara gereja dalam kemurnian iman yang diwariskan oleh para rasul dan berusaha melindungi umat terhadap kekeliruan dan kelemahan. Itu terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 890. Ya, ini Katekismus Gereja Katolik. Ya, Katekismus Gereja Katolik. Itu tentang magisterium gereja. Ya. Baik, kita sudah melihat bersama, ya, apa itu ajaran iman Gereja Katolik dari pengertian, bentuk-bentuk ajaran dan juga magisterium gereja. Ya. Semoga pertemuan ini dapat membantu kita untuk beriman secara lebih baik sesuai dengan yang diwariskan oleh para leluhur kita. Sekian dan terima kasih.